Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Lah, kok ada ya? Jangan dikerak-kerak gimana? Sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu Ambilin tisu ya. karim. A'udzu billahi rahmanir rahim. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha wallahu khabirun bima Alhamdulillah. Pada hari ini, pagi hari ini kita masih tetap melaksanakan kegiatan pagi kita dengan mengkaji ayat-ayat Allah sesuai dengan faedahnya bahwa pada bulan Ramadan kita sudah lalui. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepadanya. Karena malam hari ini, tepat di pagi hari ini, kita segar dalam ingatan kita. Kita baru saja melaksanakan ibadah puasa. Dan mengawali kita dengan takbir salat dan mengakhiri dengan salat. Ya. Mulai dengan takbir, kemudian salat, kemudian dengan salat, belajar terus menerus. Mari kita baca. Ya, kita mulai dengan bacaan yang pertama. Atin. Ya. Saya Maryam saja. Oh ya, Atin dulu katanya. Ini Maryam. Ya, siapa dulu? Ayam dulu. Pemariam dulu ya. Inilah hari raya yang pertama datang setelah ibadah puasa, datang dengan kegembiraan berbuka. Setiap hari orang yang berpuasa merasakan kegembiraan, yaitu saat berbuka puasa. Ayo, karena ketaatan kepada Allah. Ini. Gantian. Ayo. Mulai dari awal dulu. Hari raya yang pertama datang setelah ibadah puasa, datang dengan kegembiraan berbuka. Setiap hari orang yang berpuasa merasakan kegembiraan, yaitu saat berbuka puasa, karena ketaatan yang ya dianugerahkan Allah kepadanya, kemudian disusul dengan kegembiraan yang lebih besar di dunia, yaitu dengan berakhirnya puasa selama sebulan penuh. Sedangkan hari raya yang kedua datang setelah ibadah haji, setelah manusia mengerjakan kewajiban ini, setelah mereka wukuf di Arafah
setelah 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 nah, Setelah mereka pergi, setelah mereka pergi meninggalkan negeri, keluarga, dan orang-orang yang dicintainya untuk berhijrah berhijrah kepada Allah, seakan-akan Idul Fitri dan Idul Adha merupakan imbalan yang pemberian dari Allah untuk hamba-hambanya, seakan-akan itu merupakan anugerah Allah bagi mereka karena mereka telah melaksanakan kewajiban puasa dan haji dengan baik. ya. Kok ada tulisan Idul Adha juga? Belum ada. Halo, nih lancar kita ini ya. Oke, baca dulu. Ya, ya, baca, baca ya. Baca nih. Ya, oke, terangkan dulu ya, sebentar ya, baru baca ikut. Hari raya yang pertama datang setelah ibadah puasa. Datang dengan kegembiraan berbuka. Setiap orang yang berpuasa merasakan kegembiraan, yaitu saat berbuka puasa, karena ketaatan yang anugerahkan Allah kepadanya. Kemudian disusul lagi dengan kegembiraan yang lebih besar di dunia, yaitu dengan berakhirnya puasa selama sebulan penuh. Sedangkan hari raya yang kedua datang setelah ibadah haji. Setelah manusia mengerjakan kewajiban ini, setelah mereka wukuf di Arafah. Lanjut lanjut. Ya, mereka setelah mereka pergi meninggalkan negeri 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 lah, meninggalkan negeri, sekali lagi negeri, keluarga dah, keluarga, orang-orang yang dicintainya untuk berhijrah kepada Allah. Seakan-akan Idul Fitri dan Idul Adha merupakan imbalan pemberian dari Allah untuk hamba-hambanya, seakan-akan merupakan anugerah Allah bagi mereka, karena mereka telah melaksanakan kewajiban puasa dan haji dengan baik. Ya, inilah. Inilah dari baca tadi ya. Jadi ibadah puasa itu dilaksanakan sebulan penuh, akhiri dengan
hari raya Idul Fitri dan Idul Adha kalau nanti dengan salat Idul Adha itu merupakan balan pemberian dari Allah untuk hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Siapa adalah hamba-hamba yang berpuasa dan beriman bertakwa kepada Allah. Dan saya katakan itu merupakan anugerah bagi mereka Jangan. yang berpuasa tadi karena mereka telah melaksanakan kewajiban puasa dan haji dengan baik. Lanjut. Inilah hari raya menurut kita kaum muslimin yang di dalamnya tampak makna rabani dan juga makna insani. Tampak makna rabani karena kaitannya dengan ibadah-ibadah Islam yang juga diisi dengan sholat dan takbir. Banyak hari raya yang dikenal manusia yang di dalamnya dijadikan arena untuk mengumbar nafsu dan melampiaskan kesenangan. Tapi hari raya kita orang-orang muslim diawali dengan takbir, diawali dengan sholat. Jadi hari raya adalah hari untuk sholat kepada Allah sebelum aktivitas yang lain. Ya. Inilah hari raya yang menurut kita kaum muslimin yang di dalamnya tampak makna Rabbani dan juga makna insani. Tampak makna Rabbaninya karena eh, kaitannya dengan ibadah-ibadah Islam yang juga diisi dengan sholat dan takbir. Hanya hari raya yang dikenal manusia yang di dalamnya dijadikan arena untuk mengumbar nafsu dan melampiaskan kesenangan. Tapi hari raya kita orang-orang muslim itu diawali dengan takbir, diawali dengan sholat. Jadi hari raya adalah hari untuk sholat kepada Allah sebelum aktivitas yang lain. Sekarang Bang Anand. Maryam, Anand dulu, Anand. Allah telah berfirman tentang Idul Fitri di akhir ayat yang menyebutkan puasa. Dan hendakkanlah kalian mengganggukan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian. Maka dia kalian bersyukur. Quran surat 2 ayat 185. Sementara pada Idul Adha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensyariatkan dan dikumandangkan takbir semenjak fajar hari Arafah hingga waktu asar hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Ya. Allah telah berfirman tentang Idul Fitri dan diakhiri dengan ayat yang menyebutkan wala walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Sementara pada Idul Adha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensyariatkan agar dikumandangkan takbir semenjak fajar hari Arafah hingga waktu asar hari terakhir yaitu hari-hari tasyrik. Lanjut siapa yang baca? Nenek. Nah, Galung Pak Usna nih. ya, Nah, dengar nggak? ya. Itu. Jadi, sebanyak 23 sholat setelah mengerjakan selama rentang waktu itu, orang muslim mengucapkan takbir
Hari raya bagi kita orang-orang Muslim memiliki dua makna yang agung. Makna rohani artinya hari raya berkaitan dengan makna-makna iman seperti adapun makna insani agar manusia tidak lupa saudaranya, agar dia tidak bergembira sendiri, agar dia tidak egois. Hmm. Ya, jadi sebanyak 23 salat setelah mengerjakan selama rentang waktu itu, orang Muslim mengucapkan takbir hari raya bagi kita orang-orang Muslim yang memiliki dua makna yang agung. Ya, makna pertama adalah makna Rabbani, artinya hari raya berkaitan dengan makna-makna iman seperti ini. Adapun makna insani agar manusia itu tidak lupa saudaranya, agar dia tidak bergembira sendiri, agar dia tidak egois. Lanjut, apa nih? Husna. Ya, Maria, oh ya. Husna telah catat. Berat, ini gelap. Kenapa? Ya, ya. Dan ini kelihatan. Ayam. Mana? Ini apa nih? It, oh, dan so is again tuh di oke kan? Mana sih? Ini. Mana suaranya? Oke kan? Ini coba. Oke. Ini kurang kelihatan ya. Mana suaranya? Tadi ada. Bukan nih. Layarnya kok ini ujung enggak tuh. Suaranya nggak terdengar. Putus ya. Ada itu sih. Sinyal mereka kayaknya. Ya, coba. Hah? Sinyalnya nggak ada. Ada sinyal. Ujungnya kelihatan mau menentukan kami. Jadi apa? Jadi, ah, tidur lagi mana suara itu? Itu pada. Jadi Ada nenek apa jadi sih? pada. Ini lanjutan. Bisa keluar ya? Sama. Pada Idul Fitri Islam mensyariatkan zakat fitrah. Zakat ini itu diwajibkan Rasulullah SAW atas semua orang yang besar maupun kecil, tua maupun muda, laki-laki maupun wanita, orang merdeka maupun hamba sahaya, dengan ukuran satu sah bahan makanan. Hal ini dimaksudkan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala kotoran, sekaligus sebagai santunan bagi orang-orang yang miskin, mencukupi kebutuhan para pengemis agar mereka tidak meminta-minta pada hari ini. Ya. Ya, pada Idul Fitri. Idul Fitri Islam itu mensyariatkan zakat fitrah. Jadi zakat ini diwajibkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas semua orang, anak-anak yang besar maupun yang kecil, tua pun mau muda.
laki-laki, perempuan, laki-laki maupun wanita yang merdeka maupun yang hamba sahaya. Dengan ukuran satu sak bahan makanan itu, pemfitran zakat fitrah itu, hal ini yang dimaksudkan dengan membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa dari segala kotoran, sekaligus juga sebagai santunan bagi orang-orang yang miskin, untuk mencukupi kebutuhan para pengemis agar mereka itu tidak meminta-minta pada hari ini. Lanjut. Nah, Belum, wah. lagi matiin. Oh iya, nanti abang dulu. Bisa baca. Dua tujuan pokok dari zakat fitrah ini telah datang 15 Rabiul Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan tidak berzina dan kotor, serta untuk memberikan makanan bagi orang miskin. Siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, maka itu merupakan zakat yang diterima. Dan siapa yang mengeluarkan setelah sholat, maka itu merupakan sunnah. Ya. Dua tujuan pokok dia di zakat fitrah ini telah dinyatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan yang kotor, serta untuk memberikan makanan bagi orang-orang yang miskin. Siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, maka itu merupakan zakat yang diterima. Dan siapa yang mengeluarkan setelah sholat, maka itu merupakan sedekah. Dia ada dua macam. Jadi yang terima zakat fitrah itu sebelum sholat dilakukan. Kalau sesudah sholat itu namanya sedekah. Lanjut. Dah. Dan nyampai Husna belum? Kamu, Ya, aku dong, malah ini aku dong. Baca. ya Mariam tuh. Sementara kewajiban zakat fitrah atas setiap orang muslim telah dinyatakan dalam hadis mutafakun alaihi. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak sa gandum. Nah, Ya, sekarang ibu ya lanjut galu aja tuh. Lari sekali. nih ini Hmm. Ya, sementara kewajiban zakat fitrah atas setiap orang muslim
telah dinyatakan Ibnu Umar dalam hadis muttafaqun alaih. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah itu sebanyak satu sak gandum. Satu sak gandum 1 liter kalau kita ya. Rusak itu berarti 1 liter. Atas orang-orang yang merdeka atau budak, lelaki, wanita, anak kecil maupun orang tua yang kehilangan yang dari kalangan orang-orang Muslim. Dan beliau memerintahkan agar dia mengeluarkan sebelum orang-orang keluar dari sholat. Keluar untuk sholat. Lanjut. Nah, dari kamar mandi. Dah tuh. Tuh, itu maraman. Iya. Ini baca lagi. Baca lagi tuh. Bukan termasuk akhlak Islam jika engkau makan hingga kenyang, tertawa terbahak-bahak, tidur pulas, memenuhi meja makanan dan minuman yang lezat dan nikmat, sementara di sekitarmu banyak orang-orang miskin. Dan untuk mencukupi kebutuhan mereka, orang-orang yang kelaparan tidak mendapatkan sesuap makanan untuk mengganjal perutnya. Kalaupun yang demikian ini masih bisa ditolerir, maka hari-hari yang lain, maka hal-hal itu tidak diperbolehkan pada Idul Fitri. Ya. Bukan termasuk akhlak Islam jika engkau makan hingga kenyang, tertawa terbahak-bahak, tidur pulas, memenuhi meja makanan dan minuman yang lezat dan nikmat, sementara di sekitarmu banyak orang-orang yang miskin. Dan untuk mencukupi kebutuhan mereka, orang-orang yang kelaparan tidak mendapatkan sesuap makanan untuk mengganjal Apa perutnya. sih? Nah, kalaupun yang demikian ini masih bisa ditolerir, maka pada hari yang lain, maka hal itu tidak diperbolehkan pada Idul Fitri. Ya, jadi itulah besarnya infak, sedekah, zakat, fitrah itu untuk orang-orang yang masih lapar, yang tidak ada bahan makanan persiapannya. Maka Idul Fitri itu orang-orang itu harus berikan makan. Nah, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Bagi yang sholat hari ini, silakan keluarkan dulu zakat fitrahnya sebelum sholat. Dan kalau setelah sholat, bukan zakat fitrah lagi namanya, tetapi namanya sedekah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada ya, pemudi tinggal rombongan.